Soalnya Oliveira 30-an ya. Arman Sarukian masih 20-an kan? Iya 20-an. Masih muda Arman Sarukian. Tapi lu Oliveira. Oke, Meskipun Oliveira. dia itu terakhir kali kan dia kalah lawan Islam ya? Iya. Oliveira. Iya, terakhir cuma kalah lawan doang. Islam. Udah. Islam doang. Tetap Oliveira. Gue Oliveira. Arman terakhir kali menang kan? Kalau menang lawan ini Darius. si siapa Darius Benil. Iya. Berarti lu juga Charles Oliveira the GOAT. pasti. Oliveira ini. Islam Makhachev versus Oliveira rematch aja gue Oliveira pasti. Kenapa begitu? Ah, lu aneh lu. Lu Lu aneh takut lu. diserang lu takut diserang sama temen lu itu kan? Masih mudik teman-teman, saya yakin kalian masih di kampung halaman, tapi jangan lupa nonton di UFC 300 nanti hari Minggu pagi ya, karena early prelimsnya aja 5.30 udah stuck banget, udah keren banget, dibuka Figueiredo. Jadi kalian nonton di kampung halaman kalian kalau masih mudik, dan itu kayaknya gratis ya. Gratis. Kayaknya di Mola Iya. TV gratis ya. Gratis. Jadi langsung nonton gratis aja. Ajak keluarga-keluarga untuk menyaksikan UFC 300. Iya. Lagi ngumpul keluarga. Ayo nonton UFC gratis, mumpung gratis, Bro. Iya dong. betul. UFC 300 silaturahminya UFC ini. Betul. Dan mengajak juga pah, mah, nek, kakek gitu kan. Zaman kakek dulu tinju nih, zaman sekarang nih ada yang lebih keren nih kayak gini. Terus kita nonton bareng kayak gitu. Iya. Gratis ini nonton bareng. Zaman kakek dulu tuh Warkop DKI. Sekarang kita UFC gitu nonton. Jadi nontonlah. Iya. Walaupun sebenarnya saya mengupload video ini dari kampung halaman saya. Saya kan mudik Oh iya. ke Kalimantan iya. Timur sama Rinda. Jadi ini saya upload video ini adalah ketika saya di kampung halaman. Tapi tenang, pas besoknya saya sudah pulang. Jadi Sabtu saya pulang. Oh tapi Nami sama siapa? Nami sama Kan lu sama Rinda. Kalau Nami sama siapa? Sorry. gitu dong. Lempar aja. Pede aja. Padahal itu jokes udah tahun 99 itu. Iya. Saya sama Rinda. Songgadong. Kamu sama siapa? Gitu-gitu. Song Yadong. Lempar aja. Yang penting delivery itu yang penting yakin. Iya, yakin. Kalau Percaya diri delivery lu yakin, lucu. Kalau lu ragu-ragu, kayaknya nggak bisa. Harus yakin. Siap. Seperti keyakinan kita bahwa UFC 300 pasti seru banget. Yoi. Sama seyakin bahwa jingle hari ini tuh lucu sekali. Spesial lebaran ya. Spesial lebaran ini. Sudah nggak puasa nih, udah Iya. harusnya jinglenya lebih powerful. Kesetrum mikrofon. Enggak ada jingle baru. Ada dong. Untuk merayakan Idul Fitri. Ada. Ini, ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa di UFC. So tarung ke kiri, tarung ke kanan, la Yiri Prohaska. Oh tetap. Lari ke hutan, nyuri rambutan, dikejar-kejar Arman Sarukian. Masuk lah. Masuk. Awalnya kurang itu. Awalnya. Potong bebek angsa. Coba ada opsi lain. mampus. Anjing lu. Gue aja lagi gak stres itu kalau mikir jingle apa lagi ya. Tarung gak ada. Enggak. Kan tarung udah. Makanya nanti di episode kali ini spesial, kalian request untuk jingle selanjutnya. Karena mungkin yang nextnya nih, yang kan kita nextnya akan ngebahas UFC 300 kan. Berarti Yeah. habis selesai UFC 300 kita langsung podcast tuh. Tayangnya mungkin hari Seninnya langsung dong. Yeah. Jadi thumbnail tolong agak dipercepat ya. Karena langsung diedit Dimas, langsung kita tayangin di hari Senin. Hari Senin tuh nggak ada bertahan di industri. Jadi langsung UFC, karena biar langsung mepet aja. Iya. Kita ngincer hype-nya UFC 300. Nah makanya di situ kalian komen aja di episode ini, karena kita langsung menentukan jingle episode selanjutnya itu dari kalian. Tolong kayak lagu Noah gitu, atau enggak Dewa 19 yang apa, langsung aja. Langsung ditulisin aja selirik-liriknya, mungkin kalian tulisin aja. Nanti kita bawakan jingle spesial request dari pendengar-pendengar kita. Dan akan Nonton kita. dinyanyikan dengan gua dan Sardo. Iya. Nanti akan duet. Penyanyi Batak kan suara bagus-bagus dong. Iya dong. Gua suara satu, lu suara Bisa. duanya nanti. Lu penyanyi favorit itu sepanjang masa siapa? Indonesia. Iya. Indonesia. Indonesia. Yang suara bagus ya, bukan bodinya bagus. Lu kan Iya. kebiasaan kan body bagus doang Iya, diyakin kan. iya kan lu. Band kali band. Iya, ada band apa? Dewa lah. Dewa. Dewa. Lagunya yang mana? Oh band, gue kira band siapa? Iya, tiba band si Hobbing. Band siapa band apa? Ya, Dewa. banyak sih. Dewa. Lagunya satu lagu yang paling ini. Kangen. Pupus. Pupus. Semua sih. Nyanyiin chorusnya. Aduh anjing. Coba dong. Bang,
pasta gigi terbaik aja. 9 dari 10 dokter yang merekomendasikan, gak 10 dokter-dokter ya gitu. Jadi Batak yang dibilang semua orang Batak ini ada satu yang gak bagus suaranya kayak gue ini gitu. Bisa aja berenang. Jadi jangan stereotype. Nggak sebenarnya lu bagus kan sebenarnya kan. Sinanggar tulo matulo Sinanggar tulo. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau semuanya. Oke bang, gue akui suara gue sebenarnya bagus, cuma ada tarif ya bang. Ada tarifnya. Makanya namanya radio tempur karena suaranya bagus, radio. Gitu ya. Lu tuh radio friendly karena suara lu bagus kan. Ada yang ngomong gini, Pak RT ini suaranya khas banget kalau lagi di radio tempur. Wah. Gimana lu coba satu ini aja deh. Kan ini pertandingan pertama nih. Bonikel Cody Brandage karena orang Amerika harusnya Brandage ya baca bukan Brandage ya. Kalau salah benerin teman-teman. Tapi lu bilang pakai gaya radio tempur. Bonikel akan melawan Cody Brandage pada pertandingan kayak cocok. Iya, curang. Di ruangan kosong gelap gitu, Iya enggak, ini sekali doang ini Bonikel doang. Ceritanya lu sendiri. Ini kita enggak bakal lihat, Ya kita enggak lihat. Tapi kita lihat juga. Coba gaya ini orang butuh tuh suara-suara radio tempur. Oke, gue coba ya. Ya. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Di pertandingan pertama main event UFC 300 akan langsung dibuka dengan prospek paling menjanjikan di era ini, Bonikel melawan fighter dari Amerika Serikat, Cody Brandage. Nah, itu Batak banget bro. Suara bagus. Gila bro, lu ngomong aja kayak gitu ya. Coba Ge, lu pakai gaya itu Ge, bacain Bonikel pertandingan. Tadi gimana? Selamat datang di coba ulang-ulang. Selamat datang di channel Radio Tempur. Coba Ge. Ala dia tadi. Iya. Selamat datang di channel Radio Tempur. Nah, itu Ge Pamungkas. Sekarang Ge bukan Batak. Selamat datang di channel Radio Tempur. Ketika Bonikel melawan Cody Brandage. Tuh, sulit kan? Potong bebek angsa. Gak bisa di kuali. Gua aja gak bisa. Coba gua ya. Selamat datang di Radio Tempur. Gak bisa sama Rinda banget. Emang orang Batak doang yang bagus suaranya dong. Lu harus akui orang Batak tuh bagus-bagus. Setelah ini ada invoice-nya bang ya. Nih, Leodra Ginting, Tanta Ginting, Theodorus Ginting. Bang Theo itu dulu di kampus dia vokalis. Beneran di Unpar dia vokalis. Emang beneran gak? Beneran abis itu dia One Pride. Beneran vokalis dia. Bagus sekarang gak ada yang berani bilang jelek kali bang. Dia ada suara ada nyanyian nih dia nyanyi juga di YouTube. Iya bro. Iya. Dan tapi kalau itu ya tadi kan sounding Theodorus Ginting kan. Ada yang ngomong kayak gini, kenapa sih kita nggak bahas fighter Indonesia kita atau nggak bahas One Pride kadang-kadang? Karena belum tayang video kita yang belum media sini kan kita bahas prospek. Kita bahas prospek Indonesia kan kita prospek bahas. Indonesia. Ada bahas. Mungkin maksud mereka adalah kita kulitin. Iya maksudnya kita baru kenapa nggak bahas One Pride gitu? Contohnya misalkan. Kenapa ya? Nunggu disponsorin. Iya, kita tuh nunggu disponsorin sih. Karena belum ini aja. Sejauh ini masih sponsornya UFC sih teman-teman. Jadi ya belum ada aja. Kayaknya perlu deh suatu saat kita harus kulitin JK Saragih deh. Kita kulitin dia mau nggak? Ya maksudnya kulitin hidup-hidup. Ya kali kita yang dikulitin. Kita yang dikulitin JK Saragih ya. Nanti mungkin kita adalah bahas fighter Indonesia ya. Yep. Khusus ya. Maksudnya kan kita apalagi ini loh, Yudi Cahyadi lagi try out di UFC Shanghai. Anjir itu musuhnya Caikara France. Iya, Caikara France banget. Caikara France. Makanya keren banget kan, kita pikir mereka pernah ketemu tapi sekarang Caikara France karir udah gimana, Yudi Cahyadi masih di Bandung aja. Enggak bro, Yudi Cahyadi juga sekarang lagi berprogres. Dia lagi try out di UFC Shanghai. Jadi kan banyak jalan menuju UFC tuh. Ada Road to UFC, ada Dana White Contender Series. Nah ini ada UFC tryout itu. Kalau yang Singapura tuh UFC Numbers ya? Itu Numbers kan? Kalau yang Singapura kayak Max Holloway, Korean Zombie itu Numbers kan? Maksudnya Numbers itu berarti 299, 297. Iya itu udah UFC pay per view itu. Oh iya berarti ini udah. Maksudnya seleksi buat jadi atlet UFC-nya gitu. Jalur-jalurnya. Iya soalnya kemarin tuh yang baca berita soal nanti di Indonesia di Jakarta mau ada UFC itu tuh kita nggak tahu tuh UFC yang entah yang lu bilang tadi atau enggak UFC Numbers. Numbers itu kan berarti 299 ada Numbers gitu. Atau enggak ya belum tahu juga. Maksudnya Indonesia Arena kan rencananya kalau ada. Iya. Tapi ini udah pertengahan, kita udah bulan April. Enggak, harusnya kan pertengahan. Ini enggak ada nih berarti. Takutnya emang udah enggak ada ya. Iya. Semoga ada ya. Semoga aja ada. Iya soalnya kemarin ada promotor nanyain soal gimana sih cara datangin atlet UFC. Kayaknya mahal banget gila. Lu bayangin datangin Dustin Poirier deh misalkan ke sini. Berapa bro? Iya, buat meet and greet doang gitu kan. Iya atau enggak jangan kan meet ngapain ketemu Dustin Poirier meet and greet doang. Kita mau lihat Diamond nampol orang lah gitu. Tapi kalau misalkan nih pertandingan cuma Dustin Poirier gitu.
lawan Max Holloway misalkan gitu. Itu tuh kan mahal banget ya pasti. Iya. Kayaknya Kayak di Asia Tenggara ini setahu gue ya, yang baru bisa ngadain event tuh ya baru Singapura. Jangan ke Singapura bro, Singapura Taylor Swift dia booking 6 hari berturut 6 hari kan 7 hari 6 hari pokoknya. Singapura emang kaya banget sih. Kalau Indonesia sih baru One Championship ya. Kan One Championship kan udah pernah di Jakarta. Iya pernah. Yang penting ini sih kalau misalkan mau tahu apakah environment MMA di Indonesia itu bagus, ya kita harus lihat dari ini dulu, dari gym-gymnya kita. Dari campnya itu, camp MMA. Kalau misalkan camp MMA kayak masalah gini. Thailand itu kan nggak, UFC gede nggak di Thailand? Kayaknya gede harusnya dia. Lebih gedean ini. Nggak, UFC mah di ASEAN mah Championship. Lebih gedean One Championship. Oh iya. Tapi John Jones. Iya, semua latihan ke Tiger Muay Thai. Semua ke Tiger Muay Thai. Karena apa? Karena ya Thailand itu tuh untuk gymnya itu tuh udah tahu untuk Muay Thai camp itu udah terestablish gitu. Gymnya udah lengkap, udah bagus. Nah kalau misalkan kita tuh di Indonesia, nih gue pernah dengar dari Bang M, Andika Mamesa. Andika Mamesa bilang gini, ini kita ada satu gym di Jawa. Jadi ini gym tinju. Itu kalau misalkan lagi tarung nih, oke yuk kita sparring yuk, ya udah sparring. Nah itu ada satu bowl gitu ya, terus diambil itu buat gum shieldnya. Buset. Nah kalau udah kelar, ditaruh lagi di situ. Anjing tuker-tukeran? Tuker-tukeran bro. Goblok. Kayak Iya, gitu. gila Jadi, juga ya. Bisa penyakit loh. Ya iya makanya ada beberapa yang gymnya itu tuh kalau di Jakarta mungkin banyak yang bagus, tapi di luar Jakarta tuh banyak. Nah, kalau misalkan itu udah well prepared, misalkan udah bagus, gym yang bagus akan melahirkan petarung yang bagus. Nah, gym yang bagus juga akan mendatangkan petarung-petarung dari luar yang kayak gue penasaran dia sama silat. Kayak gitu. Oh iya benar-benar. Ya, tapi kita kan sebenarnya udah ada kayak Kara France. Harusnya mah udah ada nama besar lah yang pernah main di Bandung. Di Bandung itu Fighting Club. Iya, BFC. Iya, BFC. Yudi Cahyadi kan alumni situ juga. Nah, ya kan berarti kan udah ada establish satu nama nih yang udah di UFC 5 besar lagi. Ya kan maksud gue ya harusnya bisa lah UFC tetap datang ke sini gitu. Iya, semoga aja makanya nih. Enggak, kalau misalkan atlet UFC yang datang ke sini yang kira-kira ketika meet and greet paling banyak jumpa fans ya paling ya McGregor ya. Khabib. Islam Makhachev lah. Islam Makhachev kalau ke Indonesia Khabib dan Islam Makhachev lah bro. Ikut banyak acara-acara, Iya, acara Mama Dede lah atau apalagi waktu Khabib lawan Conor, itu kan pas Khabib menang kan dia langsung tur kan Khabib ke negara-negara Islam, ke Rusia. Dia pas ke Rusia itu dia dapat properti senilai 240 berapa miliar gitu. 240 miliar dolar gitu, properti rumah. Terus dia habis itu ke Turki, ke Abu Dhabi, dia dapat duit dari makanya gitu. Kan banyak yang bilang headphone lu kocak banget tuh, headphone lu di depan gini lucu banget. Biasa kalau main game gitu gue biar biar dekok kan. Biar unyu Mas. Dia sengaja biar. Bener tadi baru nge gitu lucu. Gue juga nge gue kayak ini. Terus kenapa baru negur sekarang? Iya kan gue baru sadar tadi ya. Kenapa Dok? Iya kan makanya banyak yang ngeledek Habib bilang Habib mah hipokrit, dia bukan pensiun karena perintah nyokapnya, karena duitnya udah gak habis-habis makanya pensiun. Iya. Dia setelah kemenangan dari McGregor, waduh banyak banget yang ngasih hadiah ke dia. Nih raja-raja Arab aja udah ngasih berapa mobil kali buat si Habib. Iya, dan Habib ini lagi sering nonton olahraga lain. Kemarin nonton AC Milan. Oh dia emang ini. Karena dia temannya Ibrahimovic kan. Dia emang fans Real banget Madrid. bola bang dari dia fans Real Madrid. Nah baru-baru ini datang nonton NBA. Tadi ketemu Steph Curry, ngobrol, tukeran jersey, dikasih jersey Stephen Curry. Wah iya, makanya kan kemarin mati hidup aja Habib. Iya kayaknya memang lagi living aja, living life gitu aja udah. Walaupun dibilang bukan mental factor pensiun di usia prima, justru dengan kita pensiun di usia prima kita bisa menikmati hidup ini. Aja masa mau sampai tua pukul-pukulan sampai 40 pukul-pukulan. Gue jadi ingat pembahasan kita yang itu soal yang Tony Ferguson itu yang apa bisa stres kalau nggak bertanding. Mending sekarang masih waras. Habib ya kan. Tapi Habib masih disiplin juga dan dia kan lebih fokus ke ngepromoin pelatih dan ngepromoin Eagle ininya. Kayak ada satu petarung dia baru aja convert ke Islam. Gue lupa namanya itu siapa. Nah, UFC. Kevin Lee bukan sih? Iya Kevin Lee. Yang kulit hitam bukan? Iya kulit hitam. Iya, itu kesian tuh. Jadi Kevin Lee pas dia convert ke Islam gitu, dia kayak apa ya? Pada saat itu mungkin lagi Islamofobia lagi tinggi. Jadi ditolak sama gymnya. Nah, direkrutnya sama Khabib. Kan Habib juga yang istilahnya
kasarnya mungut dia setelah dia dicampakan sama UFC, dimasukin ke Eagle FC gini. Eagle namanya Elang. Iya, Itu apa sih? Promotor. Eagle itu promotor ya. Oh. Terkenal gara-gara si Khabib itu yang pas main corner dia kan lompat tuh dari oktagon. Iya. Set. Nah, bentuknya kayak elang gitu. Oh gitu. Makanya Eagle. Lompat buat Tapi mukulin. ini promotornya Habib nih. Iya, mukulin si Dilon Danis. Apa pergerakan Eagle nih ke depannya apa? Belum ada. Dulu ininya pamornya tinggi, cuma entah kenapa sekarang meredup. Pernah ada di kolom komentar juga yang minta, "Bang, bahas dong Eagle FC kenapa tiba-tiba kayak menghilang gitu dari radar." Ada yang bilang karena masalah dengan mafia dan lain sebagainya, ada masalah tentang ini. Cuma kalau gue nggak ngikutin sih. Nggak ngikutin ya? Cuma nggak se-hype dulu lah, se-hype waktu awal-awal dibuka. Soalnya waktu awal-awal dibuka kan si Habib emang jor-joran yang main Diego Sanchez, terus si Kevin Lee. Jadi benar-benar bintang-bintang gitu yang dimainin. Nah, kalau sekarang mungkin sebenarnya masih ada, cuma ya benar-benar fokus untuk ngebangun atlet, bukan ngebangun bintang. Jadi yang tanding benar-benar orang yang nggak entah berantah, yang orang Rusia aja yang tahu gitu. Iya, tapi memang nggak hype, kalah hype sama UFC 300 ya. Wes. Siapa yang bisa ngalahin hype ini, Bang? Tidak ada yang bisa ngalahin silaturahminya UFC ini. Ini gak bakal ngantuk ini kayaknya nih. Iya. Lain apa gak bakal ngantuk. Bayangin ini, abis sholat subuh gue berarti lah. Sholat subuh ngomong. Maaf ya netizen. Saya hilang pahala saya ria. Enggak, tapi bayangin orang-orang. Kan udah maaf-maafan, Bang. Iya, bulan udah suci. maafan. Bangsat juga harus. Kemarin kita udah bahas prelim sama early prelim sama prelims. Nah, sekarang kita baca. masukin ke main event. Kebetulan pertandingan pertama ini sebenarnya kita udah bahas di episode prospek. Ya, top prospek 2024 yaitu adalah Bonikel ya. Kita bahas karena ini di kuliahnya di college-nya dia ini ya. Dan ini salah satu prospek banget malah. Bonikel ini diantara semua mungkin prospek lain memang kalau secara peringkat, kalau kemarin kita lihat peringkatnya memang masih ada yang lebih tinggi kan. Gue lupa tuh siapa kemarin. Cuma ya ini prospek juga lah. Ini memang pertandingan ini bayangin ada Yuri Prohaska, lu bayangin ada Jalin Turner di bawah-bawah, ada Figueiredo termasuk. Ini main event loh. Iya, maksudnya ini di bawah-bawahnya ada Aljamain Sterling gitu. Mantan juara dibikin di prelims. Di prelim semua, ini main event Bonikel. Kenapa ini jadi main event, Dok? Karena itu tadi prospek tadi. Karena prospek tadi dan sebagus itu ya. Selain itu kita bisa ngelihat lah betapa militannya Amerika terhadap atlet mereka sendiri gitu. Oh iya, Colby Covington. Jadi si Bonikel dan lawannya ini bisa dibilang benar-benar batu loncatan. Ini sebenarnya kita lebih ke bukan nonton siapa yang menang, tapi nonton kali ini Bonikel menangnya dengan cara apa ya gitu. Iya, bayangin taruhannya aja minus 1.350. Berarti kan minus 1.300. Kalau minus 1.300 semua orang mau Bonikel menang kan? Iya. Iya, berarti dengan cara apa Bonikel menang ini yang menjadi perhatian kita semua ya. Iya. Karena di sebelumnya sama juga dia ditaruh di odds 1.200 apa 1.400. Ngelawan orang antah berantah. Terus dipikir bakal dibanting, digulatin, dikunci gimana. Soalnya kan dia atlet gulat, terus ternyata menang knockout kilat. Cuma 7 detik apa 8 detik. Nah ini juga harapannya sama, Bonikel bisa bikin kejutan apa nih gitu. Dia tuh wrestler yang bisa, dia wrestler yang slugger gitu. Iya, makanya dia kekuatan knockout powernya juga. Kalau Hamzat pinter motong jalur hype-nya si Bonikel di sini, atau ya tunggu si Bonikelnya tinggi dulu baru si Hamzat samperin. Gue tuh ada satu pertandingannya Bonikel yang gue suka banget. Cara dia take down tapi bagus banget. Lawan aduh kulit hitam. Beard siapa namanya tuh. Jadi dia pukulan nih, dia mukul, tangan kiri mukul, badan ke bawah, tapi tangan kanan yang ngambil kaki mal. Jadi ini apa nih mukul sambil take down? Iya. Dan dua-duanya masuk. Jadi pukulan kiri masuk, ini masuk terus di take down sama dia. Habis itu ground and pound, gila, submission. Makanya banyak banget yang request mau bahas Bonikel kemarin kan. Makanya kita udah bahas. Cuma tadi lu bilang Bonikel ngalahin knockout berapa menit? 7 detik apa 8 detik? 7 detik. Nah, gue baru yang lihat ada yang udah jauh sih ESPN MMA-nya ngupload ya, yang Tom Aspinall adalah shortest apa gitu. Itu apa itu, Dok? Shortest duration on octagon. Jadi lamanya dia di dalam octagon. Jadi pertandingan dia nggak ada yang sampai decision, semua cepat gitu. Baik menang maupun kalah gitu. Jadi sebentar itu dia di atas oktagon. Dia kan cuma 2 menit 27 detik apa di atas oktagon. Enggak, tapi kan kalau
kalau Mas Fidel lebih cepet lagi kan. Maksudnya ini apa sih? Jadi apa? Jadi kayak gue tanding di oktagon sampai full 3 ronde. Berarti gue udah 15 menit kan. Gue tanding lagi 30 menit. Iya. Ini tanding berapa menit? Nah, si Tom Aspinall tuh cuma berapa menit gitu, nggak ya tersedikit gitu. Karena saking semua pertandingannya cepat. Oh gitu. Iya, shortest duration. Jadi kalau makanya gua nggak ngerti itu maksudnya apa dijumlahin menitnya. Misalkan kayak David Beckham itu dia itu jumlah menit. Oh, ya berarti dia selalu menang cepet ya? Iya, menang cepat atau kalah cepat juga. Soalnya digabungin gitu. juga yang kalah. Dia kan waktu kalah sama Curtis Blades kan cepat itu, tapi kalah nggak jelas gitu kan, salah ngelangkah sama. Iya, cedera. Iya. Oke. Oh, itu maksudnya ya. Yang Aspinall kalah sama John Jones itu? Belum tanding. Nanti. Harusnya BTW waktu gue main sama Celos, dia kan militan banget John Jones. Waduh, dia marah-marah soal gue waktu gue bilang, gue sih kayaknya sejago-jago John Jones umur tuh catch up, kalah dia kalau diaduin sama Tom Aspinall. Wah, harus dipertanyakan kejurnalisan lu dong. Masa Tom Aspinall, masa John Jones. Ayo sini Celos, kemari Celos. Ntar kita undang deh Celos deh. Celos saya undang kamu. Ada lah, nanti kita undang deh episode harus. Ntar gue undang ke sini Celos. Celos tuh lumayan ini ya. Iya. Pertarungan tuh dia bener-bener cinta banget. Cocok jadi promotor. Iya, makanya nanti Celos kita undang ke sini, soalnya gue biasanya langsung bertahan di industri juga kayak guru gemul. Langsung 2 episode. Oh gitu, nanti kita akan undang Celos, teman-teman, ditunggu aja karena dia itu bahkan nggak boleh tuh ngomongin Oliveira itu ya. Iya, itu nggak offline ya, ntar dia diserang kasihan. Tapi John Jones lu boleh omongin tadi ya soalnya ya. Berarti Bonikel sama Cody Bonikel ya. Ya. Nah, caranya menurut lu gimana? Dia bakal nunjukin knockout lagi atau kali ini kuncian? Kuncian apa ini Ge? Kalau tap out apa? Kayaknya sih kayaknya submission. Tapi Cody ini apa? Dia stand up fight atau submission artist juga? Waduh, gue belum lihat sih si Cody. Oh, kita nggak tahu ya. Tapi lu apa Ge? Berarti menang. Kayaknya gue submission deh. Submission ya. Kayaknya. Berarti sampai tap out gitu. Sampai tap out. Menyerah. Ya. Submission ronde 2, ronde 3. Apa ini choke? Kayaknya rear naked choke. Enggak jauh-jauh dari situ ya. Bukan guillotine, bukan apa, rear naked choke ya. Iya, soalnya kembali lagi kan dia American wrestler ya. Iya. Gitu. Iya. Kayak Colby Covington gitu-gitu tuh entah apa kalau misalkan dikasih punggung itu bahaya banget untuk para American wrestler. Iya. Dan defense-nya Gitu. seunik Colby Covington juga gak sih? Enggak. Bonikel nih. Kan belum pernah ada yang ngancem dia sampai dia harus berdefense. Semua masih offense Anjing, semua. belum ada yang ngancem Iya, dia. belum ada sejago itu gitu. Anjrit, Bonikel ya. Iya. Muda banget kan dia kan? Masih muda. Ya, baru dari kampus kan? Iya. Ya dari college itu kan. Iya. Oh, kita kemarin lihat Bonikel 24, 23, pokoknya segitulah. Iya. Kurang lebih ya gitulah. Kalian benerin aja lah. Oh, kita udah malu. Tapi lu menangnya apa Dok? Berarti Dok Bonikel Dok. Kalau kemarin kan karena lawan debutan makanya dia coba striking. Nah, ini kan bukan debutan. Ya istilah udah punya inilah, udah peringkat. Ya udah enggak punya peringkat juga, tapi udah pernah bertanding di UFC. Jadi kayak ya sama, dia cari aman, main di yang dia jago yaitu ground gitu. Oke, berarti submission juga ya. Gila loh, dia main event loh Bonikel, berarti bener-bener Dana White. Ayo lu bersinar lu. Oke, buset, pertandingan selanjutnya aja langsung Oliveira. The GOAT. Dan The GOAT menurut ada lagi tuh The GOAT menurut siapa nih? Dan Arman Tsarukyan, yang dimana sebenarnya Arman Tsarukyan ini digadang-gadang bisa ngelawan Islam Makhachev gitu. Nah, dari lu dulu deh Ge, berarti Ge. Oliveira sama Arman. Oliveira, meskipun orang bilang umur, meskipun orang bilang enggak ini saatnya Arman, enggak deh. Gua tetap aja Charles Oliveira. Soalnya Oliveira 30-an ya. Arman Tsarukyan masih 20-an kan? Iya, 20-an. Masih muda Arman Tsarukyan, tapi lu Oliveira. Oke, Meskipun Oliveira. dia itu terakhir kali kan dia kalah lawan Islam ya? Iya. Oliveira. Iya, terakhir cuma kalah lawan doang. Islam. Udah. Islam doang. Tetap Oliveira. Gue Oliveira. Arman terakhir kali menang kan? Kalau Arman Menang lawan ini si siapa Darius Beniel. Iya. Berarti lu juga Charles Oliveira The GOAT. pasti. Oliveira ini. Islam Makhachev versus Oliveira rematch aja gue Oliveira pasti. Kenapa begitu? Ah, lu aneh lu. Lu Lu aneh takut lu. diserang lu takut diserang sama temen lu itu kan? Temen gue enggak. Kenapa lu bilang Islam Makhachev, Oliveira pegang Oliveira? Kalau secara pikiran kayak inilah apa? Udah jangan deh. Kan takut kan lu? Enggak. Kalau secara pikiran, secara analisis emang condong ke
Islam, tapi ya hati mah nggak bisa bohong. Sama lah kalau kayak Tony tanding, mau Tony lawan siapapun gue pasti pilih Tony. Jadi kalau sampai Islam tarung lawan Charles Oliveira, menurut lu Oliveira bakal menang? Oke. Iya. Kalau sampai Islam menang, gua cukur alisnya Kemal. Tapi kalau sampai Oliveira menang, lu cukur alisnya Kemal. Oh, lu yang kiri, gue yang kanan. Iya, deal. Deal. Oke. Iya gue cukur dulu alis tuh berdua. Udah hilang aja. Tapi sebelum bahas Islam versus Oliveira kan Oliveira harus menang dulu. Ini Toto yang gak menang kan lucu juga. Iya. Cuma ya Juni udah Islam Aceh udah harus ada pertandingan Juni. Makanya diisukan kan Abu Dhabi tuh ya? Enggak, kemana tuh? belum tahu. Di internasional kan? Ya, tapi si Islam rencananya mau lawan Dustin Poirier. Makanya kasihan nih Arman, Oliveira sama Justin. Cuman untuk pertandingan ini adalah ujian terakhir bagi para era lama. Kenapa? Karena sebelumnya Justin, Dustin, dan Oliveira kan elit era lama yang tersisa. Iya. Justin udah diuji sama Havel Fiziev, berhasil diusir Havel Fiziev. Dustin udah diuji sama Benoit Saint-Denis, berhasil. Iya, Nah. berhasil. Ini tinggal Oliveira nih yang menjaga marwah era lama. Tapi berat lah kalau dia Iya, masuk dia Arman ujiannya yang Sarukian. paling berat dibandingkan yang lain. Ya karena dia peringkat 1 kan. Iya, dan dia Arman juga kontender paling bisa, yang tadi lu bilang yang paling bisa melawan Islam Makachev Iya. kan dia. Jadi ya wajar cobaannya paling berat. Anjir waktu kita nonton Dustin Poirier lawan Bias Jojo kita udah kayak Iya. deg-degan banget. Aduh jangan sampai Iya iya. Ini ujian generasi lama nih Justin Gaethje, Mike Holloway. Tapi memang Charles Oliveira ini kalau kan kembali lagi kampanye adalah silaturahmi UFC kan sebenarnya. Dia yang paling silaturahmi, Bro. Kan yang kita bahas episode sebelumnya corner ke corner dia tos-tosan. Iya. Cuma dia belajar nggak bisa bahasa Inggris, tos-tosan sama semua. Justin Gaethje dipeluk apa Dia segala emang macam. gak ada bad blood waktu dia istilah kalah telak sama Islam Makhachev juga, dia gak ada yang gimana kan waktu penyematan sabuk juga kan dia waktu kamera disorot ke dia langsung gini kan nyodorin nih Islam nih, ini malamnya Islam gitu. Cuman kenapa gue berharap banget Oliveira menang karena gue pengen banget dia rematch sama Islam, karena gue ngerasa pertandingan pertama tuh itu bukan Oliveira di malam itu. Kenapa lu bisa bilang gitu? Dia apa ya? Dia mungkin mentalnya kaget dengan mental Abu Dhabi, bener-bener dia di teritori lawan. Dia kayak gue pengen, walaupun Oliveira di rematch nanti kalah, gue lebih ikhlas kalau lebih kompetitif lah, nggak gerasak gerusuk kayak kemarin gitu. Kalau kemarin tuh terlalu, aduh gerasak gerusuk banget. Emang kan dia eksplosif gitu mainnya, Dok. Iya makanya maksudnya jangan kayak gitu lah orang kayak Islam Makhachev yang bener-bener Islam tuh bahaya. Iya, kita nggak bisa keren-kerenan lah kalau ngelawan orang sedisiplin Islam Makhachev Harus gitu. strategi ya. Iya harus strategi, harus cantik gitu. Dan lu bayangin aja si Islam Makhachev itu kan ngalahin Oliveira kan menggunakan triangle choke tuh. Iya. Nah, triangle choke itu biasanya tuh itu memerlukan waktu yang lama buat nge-squeeze. Karena itu di upper body manusia itu biasa melatih upper body mereka, jadi ada resistance. Nah, lu bayangin untuk nge-choke seorang Oliveira secepat itu. Jadi berarti tuh Islam tuh. Tapi kan ini kan ada fotonya kan yang setelah ngecok terus si Islam lagi selebrasi, terus si fotonya si Oliveira di bawah. Itu kita bisa ngeliat punggung si Islam tuh udah kayak demon back. Udah Baki iya, tau iya, Baki berarti Hanma tuh. ini makanya Yujiro kuat Hanma banget kan, bener tuh nge-squeeze ini tuh kuat banget. Berarti kuat banget tuh ya jadinya untuk bisa akhirnya tap out gitu ya. Jadi Kayak kalau diterusin remuk kali rusuk tuh. Kalau manusia biasa remuk tulang rusuk. iya, jadi semoga kalau misalkan pertandingan keduanya itu Oliveira lawan Islam itu Oliveira bakal lebih aware aja, lebih hati-hati aja. Kalau misalkan Tapi kalau pertandingan pertama kayak misalkan itu di Brazil deh. Misalkan ini bukan di Abu Dhabi ya, di Brazil. Menang enggak Oliveira? Gerasa gerusuk enggak? Kalau ini di Brazil ya? di hometownnya dia. Iya, Kalau di menurut gua Brazil. ya, kalau menurut gua tuh ya pasti kan ada momen dimana dia tuh bakal lebih adrenalin, lebih kepompa, lebih tenang lagi, lebih apa lagi. Tapi ini inget nih, kalau misalkan kita ngomongin pertarungan jangka panjang ya, kenapa si para petarung Dagestan ini kuat-kuat banget? Karena kan emang iklim mereka kan di Dataran tinggi. Iya. Mereka udah terbiasa dengan oksigen yang rendah. Ketika mereka ditaruh di tempat tropis dengan oksigen yang banyak, ya enak. Brazil tropis kan ya? Tropis. Iya, jatuhnya tropis ya. Berarti kalau dia main di Brazil bakal menang enggak pertandingan pertama? Bukan di Abu Dhabi Kalau deh. gue sih lebih nanti pertandingan pertama Oliveira memang destined to lose gitu, karena apa ya? Pertandingan pertama tuh emang learning pointnya Oliveira. Emang learning pointnya supaya dia emang selalu gerasak gerusuk karena mentalitas dia adalah
siapa yang berani bertanding di ground sama gue gitu kan. Chandler mukul dia ke jatuh, tapi nggak berani kan ngeladenin di bawah. Justin mukul dia jatuh, nggak berani ngeladenin bawah. Dustin juga, tapi kan ini Islam bro, lu jatuh disamperin gitu. Iya. Dia harus ada momen belajar lah di situ. Dia 9 kali kalah tuh sama siapa aja sih? Oh itu dari udah lama kan? Udah lama banget. Bukan, justru 9 kali kalah tuh bukan baru-baru. Dia kan winning streak berapa kali? Winning streak 12. Anjir, bisa nggak bisa ngelewati Anderson Silva, udah kalah sama Islam Makhachev. Makanya yang paling mungkin ya sekarang si Islam Makhachev di 13 dia. Ini Islam Makhachev nih dibilang dia disematkan pound for pound di tahun dulu tuh benar-benar layak. Kenapa? Karena dia 2 match terakhirnya adalah Charles Oliveira dan menghentikan 12 winning streaknya, dan Volkanovski dan menghentikan 12 winning streaknya. Gokil anjir. 2 orang 12 winning streak diselesain sama Islam Makhachev ya. Gokil, itu emang layak pound for pound di tahun itu. Sampai sekarang masih pound for poundnya dia masih peringkat 1 dia. Peringkat 1. Peringkat 2-nya John Jones. Iya benar. Bahkan gue masih ingat tuh. Gue lihat itu ya, pound for pounds-nya ya. 1 Islam, 2 John Jones, Leon Edwards 3. Iya. Habis itu Alex Pereira. Nanti kan ada nih Alex Pereira main nih. Tapi yang jelas adalah lu megang Oliveira. Oke, berarti kalian kalau ada yang beda kenapa dukung Arman Tsarukyan, langsung komen aja di bawah. Tapi pertandingan selanjutnya juga tidak kalah menegangkan inilah. Karena ini adalah salah satu tim kreatif kita, ngefans banget sama ini. Dan pertandingan kali ini mungkin gue tuh bisa dibilang ada sedikit jatuh hati kepada Max Holloway, karena saya nonton live-nya langsung di depan dan di belakang istrinya. Itu. Ya, harus di garis bawah. Kayak Pak Levi dan Ge Pamungkas nonton Max Holloway di Singapura di belakang istri beliau. Iya. Jadi pas dia lompat itu, sebenarnya kalau kamera menangkap itu ada saya dan Ge Pamungkas. Ya kan? Iya. Sebenarnya ada. Jadi saya ada sedikit jatuh hati kepada Max Holloway. Cuma ada satu Justin Gaethje ngomong apa ya kemarin tuh, ada interview udah lama juga sih sebenarnya. Gua itu raja berdamage, bukan raja berdamage. Apa kalau yang ya pokoknya intinya soal damage lah. Okay. Siapa sih fighter di UFC yang bisa bikin damage segila gua? Cuma gua doang gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah, berarti ada kemungkinan nggak Max Holloway dihancurkan habis-habisan nih sama Justin Gaethje? Itu yang gue takutkan. Itu yang gue takutkan. Iya. Karena jangan sampai aset dan kebanggaan terbesar Max Holloway selama ini sebagai pemegang dagu terkuat justru menjadi kehancurannya gitu. Gue lebih ikhlas kalau pertandingan itu Max Holloway kalah knockout kilat dibandingkan kalah hancur yang benar-benar nguras umur dan kesehatannya. Gitu. Atau setidaknya decision, tapi aduh susah juga ya decision, berarti gak bisa main bersih sama Justin tuh. Masih ada damage. Tapi dia bener, maksudnya di UFC fighter dia yang paling berdamage, ngancurin orang. Iya, dia kalau ngelawan Justin Gaethje siap-siap aja hancur. Kan ada yang foto-foto lawan-lawan terakhir Gaethje, mukanya udah kayak habis dikeroyok semua anjir. Berarti valid ya dia ngomong gitu. Dan kalau nonton ulang ya pas waktu pertandingan zaman Covid tuh, Justin Gaethje lawan Tony Ferguson, aduh pukulannya suaranya. Oh iya, Tony Ferguson kan sampai gitu-gitu ngelap-ngelap darah gitu kan. Iya. Tapi lo Dustin Poirier BMF nggak begitu berdarah Poirier? Dustin Poirier tinju kan slick banget dia. Iya. Bisa dibilang dia menang sampai tiba tendangan entah berantah itu masuk. Iya. Baru jatuh itu ya tiba-tiba. Siapa yang sangka kan dipikir orang bakal pukul-pukul. Dustinnya lagi gitu-gitu, lagi megang-megang hidung, tiba-tiba langsung jatuh. Sebelum jatuh benerin rambut dulu kan nih. Iya, ampun. Udah benerin rambut. Oh iya ya, jadi cuma Dustin Poirier yang tidak hancur mukanya dong. Berarti dong. Sama Khabib. Iya, Habib kan cari cepat juga. Iya, pas ditendang kakinya disamperin. Iya. Dia kan Justin Gaethje nendang. Terus langsung disamperin kan sama Habib, kalau dikejar gitu kayak dikejar monster gitu itu pertandingan itu tuh. Secepat mungkin. Iya, pengen selesai secepat mungkin. Tapi memang pertandingan ini kalau lu megang Holloway apa Justin Gaethje? Oh, ini berat nih. Berat ini. Soalnya gue yakin hati lu Max Holloway Iya. Singapura belakang istrinya langsung Iya. Pas di Cipo kan kita di belakang. Orang pas waktu kan banyak Korean zombie tuh, banyak pendukung Korean zombie tuh. Orang Korea kanan kiri gue bro. Iya, orang ngobrol depan belakang orang Korea tuh. Lu tau gak kenapa? Kan Kemal bilang ada yang ngobrol. Lu tau gak kenapa? Karena gue teriak Chairaso Justin Chairaso Max Holloway Chairaso tuh artinya semangat ya. Kerja bagus. Kerja bagus. Terus Chairaso terus bilang andoi gitu kayak jangan kita orang Korea, Dok.
orang Korea bener. Di samping depan Korea, lawan. samping kanan gue itu ada orang Australia yang pengen belain Max Holloway tapi takut ngomong gitu. Are you Holloway man? Holloway fan man? Yeah, I'm Holloway fan. Cheers. Iya, orang gua bir. Orang satu tempat Iya, itu kan bener-bener acara farewellnya buat Korean Zombie bang. Gitu. Iya makanya. Jadi lu pasti berat hati ke Max Holloway kan kayak jujur. Gue berat hati, tapi gue kalau secara realistis Justin Gaethje sih. Oh kenapa itu? Soalnya Holloway itu dia emang chinnya kuat. Ofensifnya volume striker yang bagus, tapi untuk defense-nya itu kayak kita perhatiin aja deh, dia aja masih kecolongan sama Korean Zombie kan. Iya. Nah, bukannya gue bilang Korean Zombie itu jelek, Korean Zombie itu bagus, tapi kalau kita ngomongin soal offensive skills, soal artikulasi ofensif yang edan lah yang nggak kebaca ya Justin Gaethje. Ya dan Justin Gaethje itu tidak akan maksudnya kalau dia emosi nggak akan brawling hajar habis-habisan, nggak mungkin kayak gitu kan, kayak lebih berstrategi, lebih tenang ya. Dia lebih strategi dia tuh. Jadi nggak mungkin Holloway ada momen kayak Korean Zombie. Dia sniper juga nggak sih? Nggak jatuhnya nggak ya? Nggak dia volume striking. Knockoutnya terhadap Korean Zombie aja knockout setelah berapa tahun? Nggak, Justin Gaethje Oh sniper nggak? Iya. Enggak. Tapi Justin Gaethje itu Justin Gaethje tuh sama kayak Topuria, volume tapi keras pukulannya. Iya, volume tapi keras, bingung kan. Jadi dia pinter jaga distance. Dua-duanya ini Max Holloway sama Justin Gaethje tuh pinter jaga distance. Jadi ini kalau kita ngomongin distance nih, dua-duanya tuh punya range yang bagus lah dalam ngebaca jarak nih. Ya. Ya sisanya tinggal kuat-kuatan pukulan udah. Iya. Dan gue ini prediksi gue ya namanya prediksi bisa salah bisa benar ya. Di UFC main event kayaknya yang paling seru ini dah. Justin Gaethje Holloway ketimbang Oliveira Arman Tsarukyan ya. Paling kan Oliveira Arman Tsarukyan pasti kita akan ngitung berapa banyak ground counter berapa menit kan. Pasti nggak jauh dari situ. Tapi kalau menurut gue yang bahkan dari Alex Pereira sama Jamahal Hill aja, menurut gue ini yang paling seru banget ini. Waktu pertama kali diumumkan, iya. Gaethje versus Holloway perebutan BMF di UFC 300, itu semua fans MMA tuh kebingungan. Kalau ini aja bukan sajian utama, kayak gimana sajian utamanya? Match apa yang bisa menandingi hype dari ini gitu? Terus ternyata waktu Pereira Hill diumumkan, ya benar kan, gak ada yang bisa nyaingin Justin Gaethje sama Holloway. Kayak bener-bener inilah sajian utamanya gitu. Dan brutal banget sih. Kalau secara pribadi gue Mal, ini nih pertandingan nih hampir sama. Ini menurut gue, kalau gue ya pribadi hampir sama dengan perasaan gue waktu Conor lawan Khabib. Ini adalah pertandingan di mana gue nggak mau lihat dua-duanya kalah. Oh, gitu. I see. Waktu Khabib, gue suka Conor, tapi gue nggak mau ngeliat Khabib kalah dan gue nggak mau ngeliat Conor kalah. Di sini juga sama. Gue tuh menurut gue suka banget sama Holloway, gue nggak mau ngeliat, tapi gue nggak mau ngeliat Justin kalah dan gue nggak mau ngeliat Holloway kalah gitu. Dan mereka mukul wasit aja udah. Jadi mukul sama cornerman. Atau enggak langsung mukulin Oliveira sama Arman Tsarukyan aja. Tiba-tiba 2 lawan 2. Kayak Tag team. Pas tadi ada musiknya dulu, musik Justin Gaethje. Nah, tapi kalau Justin Gaethje kalah kenapa? Kalau Max Holloway kalah kenapa? Aduh, impactnya untuk UFC dan fans. Kalau kenapa gue lebih milih? Gue lebih milih Holloway yang menang sih. Oh gitu. Iya, karena gue kan emang gak suka Justin Gaethje ya. Dia udah ngancurin Tony Ferguson, dia ngalahin Dustin Poirier, anjir dah. Di karir killer banget kayak gitu. Dia kalau sampai kalahin Hal Holloway juga, waduh udah sebenci apa gue sama Justin Gaethje. Cuman gue kalau kita ngeliat dari postingan terakhir si Max Holloway, kita bisa ngeliat bulking Max Holloway kali ini lebih proper dibandingkan bulking dia waktu lawan Dustin Poirier dulu. Dia kan sempat nyoba ke lightweight kan, cuma diusir sama Dustin Poirier, ya udah lanjutin lagi featherweight. Nah, dan kalau Max Holloway menang dapat sabuk, jualan dia buat langsung nantang Ilia Topuria lebih mantap. Karena Topuria sebagai fighter yang senang tanding, dia pasti pengen juga dong sabuk bad motherfucker itu. Gitu. Karena kalau Justin menang dapat apa? Dapat hak lawan Islam. Itu udah hak dia dari dulu, tanpa sabuk itu pun dia udah punya hak itu ya. Tinggal memang ketemu aja udah. Soalnya belum kan? Iya, tinggal nunggu jadwal. Kalau match up ini tiba-tiba Max Holloway sakit terus pertandingan cancel pun Justin Gaethje masih dapat Islam gitu. Oke, tapi kalau Max Holloway menang ini lebih tidak mempengaruhi jadwal Justin Gaethje ketemu Islam Makhachev. Tapi justru kalau Max Holloway menang, storyline-nya untuk melawan Topuria lebih besar. Oh, oke. Berarti lu juga pengen Max Holloway menang? Pengen. Enggak, kalau Justin Gaethje. Iya, gue pengen. Pengen, tapi kalau di atas kertas. Gue mikirnya
decision kali ya. Decision Aduh ini. bro, kalau decision kesian banget Holloway. Iya anjing Iya hancur. Ini berapa hancur, ronde? bro. 3 kan? 5 bang 5 perebutan Sauk. Iya anjing 25 menit decision. Nih. Mati juga ya. Mati lah kalau lu decision Max Holloway tepar itu. Iya. Berdarah-darah kayak Tony Ferguson tuh ngelap-ngelap darah tuh dia oktagon itu. Justin Gaethje defense-nya bagus, tapi chinnya dia nggak sekuat Holloway kayaknya. Dia kan kalah tuh 2 kali dari Eddie Alvarez sama Dustin Poirier dan kalahnya sama, kalah terpressure. Nah mungkin kalau Max Holloway bisa nge-pressure dia sampai kayak gitu, bisa tuh dapat. Bisa nggak Holloway nge-pressure Justin Gaethje seorang Nah, itu Justin dia. Gaethje? Semoga aja ya. Iya dong, dia Iya. ngatur range-nya bagus loh. Justin. Soalnya kan dia Justin Gaethje ini bukan Volkanovski yang jago banget nguasai oktagon keliling-keliling jadi Max Holloway-nya kelimpungan gimana caranya. Justin kan tipe yang dia diajak brawling, ayo brawling gitu. Nah, siapa tahu dapat di situ momen pressure-nya. Momen pressure-nya ya. Jadi Max Holloway, Justin Gaethje, kita lihat aja nih kalau menurut gua G dan Sado kita setuju ini pertandingan terseru UFC 300. Pastilah dibandingin Alex Pereira. Jadi Alex Pereira kita skip enggak. Jangan lagi lo gila lu. Wah. Gila main eventnya. Tapi sebelum kita ke Alex Pereira, Zhang Weili dan gimana Ge ngomongnya Ge nama petarung itunya Ge? Bukan gitu cara Zhang ngomong. Weili. Zhang Bahasa Prancis. kayak Prancis. Zhang. Itu mah bahasa onde. Kenapa onde? Kan ada tuh bercandaannya croissant Croissant. bahasa di Reels apa di TikTok gitu. Iya. This is onde. Oke bahasa Prancis gitu. Onde. Zhang Weili lawan si Yan Xiaonan. bukan itu cara. Bukan Yan Xiaonan baca Yang gimana? Song. Wush. Yang Iya. Song. Yes, siap. Yang Xiaonan. Nah, Dan ini keren banget ya maksudnya. Gua enggak mau mengulang. Yang Xiaonan. Yang Song. Yang Xiong. Prancis lagi ada anjing. ada subtitle di bawah. Jadi Prancis lagi. Gue jujur nih Ya. ini menarik gara-gara Zhang Weili. Ya, betul. Iyalah Zhang Weili dan ini strawweight itu keren ya. Maksudnya dua negara yang maksudnya dia sama-sama dari China gitu. Itu yang jadi pertanyaan gue waktu gue bikin naskah bikin UFC 300 adalah si Zhang Weili karena saking Zhang Weili ini undefeated sampai ketemu Ross nama Yunas, gitu kan. Dan waktu pertandingannya bisa dibilang dia kalah mental gitu. Jadi aduh anjir kasihan banget sih Zhang Weili. Dia waktu lawan Ross nama Yunas tanding di ini kan di Amerika kan. Ya. Itu dia sehari-harinya dikata-katain mulu bro, di-track-trackin komunis mulu. Jadi press conference, jalan gini. Komunis. Iya kalah mental gitu dan pas pertandingan jadinya gitu. Ditendang kepala sekali langsung tidur. Langsung tidur. Padahal dia undefeated dan sangat dominan gitu. Nah terus di rematchnya dia nggak ada blunder lagi, cuma kalah decision gitu kan walaupun pertandingan sangat ketat. Nah cuman setelah itu karir si Ross nama Yunas merosot. Si Zhang Weili inilah kayak style Mike fight kali ya. Jadi Zhang Weili diadukan dengan semua wanita di dunia bakal menang, tapi kalau lawan Ross dia bakal kalah gitu. Nah soalnya setelah itu dia bantai ini semuanya sampai dia sekarang jadi juaranya kan. Nah saking dominannya dia sempat diisukan di UFC 300 ini bakal nyobain double champ lawan Alexa Grasso. Oke, diisukan tapi nggak jadi ya. Nah kan itu menarik. Soalnya udah balas-balasan komen, terus dia diin postingan sama ESPN MMA, orang-orang udah spekulasi bikin analisis gini-gini, tiba-tiba lawan Shan Xiaonan yang istilah satu negara gitu. Gue bingung matchmakingnya dan bingung apa yang terjadi di sana gitu. Kan biasanya kalau Cina tuh militan banget kan buat ngedorong juaranya gitu. Iya. Apa ada perselisihan camp di sana, perselisihan gym? Mungkin ya soalnya ini dua negara sama dan ini Asia loh gitu. Iya. Maksudnya ini kan mereka tuh biasanya kalau kayak China gini membanggakan sekali petarungnya kan. Jadi makanya kenapa ada pertarungannya sesama China gitu, jadi kayak apa yang dipertaruhkan di sini gitu. Tapi kalau lu sempat riset si Shang Chong ini nggak? Lu kalau misalkan dia emang gitu cara ngomong. Oh, cara gitu. Shang Chong, lu sempat riset nggak? Dia sekarang lagi 3 winning streak. Cuman pertandingan terakhirnya nih lawan Jessica Andrade. Oh, lawan Andrade. Iya, pertandingan dan konyolnya dia dijadikan underdog tapi dia ngebuktiin dia nge-TKO-in Andrade. Barulah di situ dapat title shot ini. Iya, dan dia peringkat 1 sekarang ya berarti ya. Yang ini kan championnya kan. Iya. Zhang Weili ya. Berarti nggak ada, ini mah pertandingan
peringkat 1 lawan champion aja berarti Iya ya. emang udah Kebetulan China aja. Iya kebetulan. Bener sih karena Nggak, soalnya kan waktu itu kita sempat bahas soal yang antar Dagestan nggak mau bertarung sesama saudara Ya, kan. Ini kan saudara jatuhnya ini. Nah, Tapi mereka mau ya kalau mereka. supaya ini kali sosial kreditnya naik di. Oh iya. Dan ini membanggakan China juga, maksudnya Iya. China. Apalagi denger TikTok lagi di ban Amerika kan. Oh iya. Tapi Iya, TikTok tuh iya. dari China kan aslinya, bukan China. dari Singapura. CEO-nya yang Singapura, bener kan? Iya. Soalnya banyak yang bilang TikTok mah dari Singapura. Enggak, CEO-nya Singapura. Tapi yang punya tetap China kan? Si senator rasis itu kan. Iya, benar, senator rasis iya tuh terkenal tuh. Iya. Ini orang Iya. Amerika mikirnya semua yang sipit Cina kali ya. Iya, makanya. Kalau gue jadi CEO gue bilang goblok. Iya, gue juga kalau jadi CEO-nya Singapura. tolol. Tapi apakah kamu? Tapi ini loh, gue sama juga waktu awal bacanya. Ini auto konteks ya. Waktu semua juga orang kalau pas ngeliat TikTok itu, apalagi kita yang orang Asia, pasti ngerasa kesel. Ini orang rasis banget nih orang Amerika, orang kulit putih. Kayaknya semua yang sipit dibilangnya ini. Nah, terus pas gue nonton video analisis gitu kan, terus kan sempat diketawain kan, kayak begini lulusan Harvard, soalnya kan dia senator Harvard kan. Iya. Nah ternyata itu adalah nanya kayak gitu adalah emang teknik apa? Iya, intimidasi. Intimidasi. Jadi sengaja melemparkan pertanyaan yang sama terus mengharapkan dia slip. Jadi jawabannya beda gitu karena saking keselnya kan. Kamu tinggal di Jakarta? Iya. Iya Jakarta. Jakarta mana? Jadi benar-benar ditanya tuh seputaran itu aja. Tapi Jadi lu kan kuliah di Bandung. Iya, tapi seorang Jakarta ya kuliah di Bandung. orang tua di mana? Jakarta. Kelahiran mana? Orang tua kelahiran Padang. Nah tadi katanya Bandung. Iya, kayak Sekarang gitu. Padang. buat mancing kita ngeluarin informasi lebih. Nah, tapi kan lawannya juga si CEO TikTok juga orangnya pinter. Dia nggak akan Pinter. lari dari konteks itu. Dia Iya. tetap jaga itu kan. Iya. Jadi nggak sebodoh yang kita pikir yang si senator itu. Dia tuh teknik itu. Pertanyaannya Iya, itu terus. Ini Cina. Pernah kerja sama Cina? Ini. Enggak. Kamu Pernah ikut warga negara- militer Iya. China enggak? Iya. Enggak. kita Kalau gue jadi Singaporean. senatornya gue bakal rese sih. Pasti pertanyaannya kayak, oh jadi kamu bukan Cina? Bukan. Oh pekerjaan kamu apa? Saya CEO TikTok. Ya CEO apa? Macan. Hah? Katanya bukan Cina kamu. Bisa gitu ya. Dia CEO. Kan ada yang bercanda ini kan saking CEO. si CEO-nya cari slip dari si ininya kan. CEO ininya senator sampai mikir, tapi pernah beli makanan Cina kan? Pernah beli Chinese food kan? Dijual Chinese food. Anjir. Enak gak? Komen-komen YouTube tuh kocak-kocak. Enak gak? Anjing. Jadi pertarungan ini kan kalau tadi Zhang Weili di awal di Amerika kan komunis Iya, digituin kan. Ini kan isunya yang lagi TikTok di ban di Amerika. Ini nggak ada pengaruh apa-apa berarti nanti ya dengan pertandingan dua China ini ya. Semoga aja. Semoga aja nggak ada sih. Semoga aja nggak ada politik-politik. Nggak, maksudnya nanti di Las Vegas nggak diuin atau apa enggak. Soalnya Las Vegas kan bukan. Oh iya, lebih liberal banget Iya ya. lebih liberal. Semua makhluk dari segala negara kayak ada di Las Vegas. Ada, kecuali di satu state tertentu mungkin ya, yang benci banget mungkin yang apa Iya. Asian hate gitu-gitu ya. Tapi kalau di Las Vegas mah aman nih dari Iya. itu ya. Tapi Zhang Weili sama ini lu megang siapa? Gue lebih ke Zhang Weili. Zhang Weili. Lu siapa? Zhang Weili gue. Zhang Weili ya. Daripada di Liao Xiaonang gue. Iya. Ya. Kok Liao Xiaonang sih siapa namanya? Iya, iya Xiaonang. Iya, Iya, Yan Xiaonang. Oke, berarti Zhang Weili ya. Ya. Gila, Zhang Weili ini cowok banget ya. Gila. Luar biasa. Oke, sekarang ini yang terakhir. Kita harus bahas ini karena nggak seru nih tadi. Nggak, ini ada Kenapa perebutan. sih? Tapi kenapa sih? Iya ya. Nggak ya, maksudnya ya seru lah. Aris Pereira mah tetap seru lah. Cuma kita sudah sempat bahas di episode sebelumnya, Ge. Mereka ini berdua pasti ketemu, tapi bukan untuk UFC 300 kalau gua. Iya, Ya, betul. mending gua dia headlinernya 301 kalau gua. Iya anjir pantau aja RC apa? Iya, mending gitu gua Aris Pereira Jamahal Hill. Tapi Iya, ya, Brazil pula kan? iya, makanya lebih seru itu. Cuma ya nggak tahu. Maksudnya berarti tebak-tebakan aja lu Aris Pereira Hill. Jamahal Hill atau Aris Gue Pereira? Jamahal Hill. Waduh. Oh lu malah Jamahal Hill. Jamahal Hill. Kenapa? Gini. Waduh. Dimarahin selos lu. Nah, iya si Cholos emang fans banget Pereira tuh. Cuman gini, kan sebelumnya juga pernah gue bahas kalau si Jamahal Hill nih dapat komentar jelek karena apa? Waktu menuju pertandingan lawan Jiri Prohaska dibilang Jiri Prohaska punya senjata lebih banyak dibandingkan dia, sedangkan si Hill cuma ngerti 1-2 doang. Tapi si Jamahal Hill bilang gue 1-2 doang aja bisa sampai juara gitu. Nah, terus Dia the best one tuh, dia pernah ngomong itu. Iya. I am the best one tuh in UFC dia Iya. sempat ngomong itu kan. Nah, terus gue nonton interviewnya si Tim Welch. Ini bagus kalau menurut gue. Oh. Jadi si Tim Welch kan punya
channel YouTube juga. Nah, Oke. terus ada pertanyaan kayak gini. Coach, menurut kamu apa 3 hal yang perlu dimiliki seorang atlet yang baru untuk bisa karirnya melejit? Terus si Tim Wills bilang nggak perlu teknik-teknik yang aneh-aneh. Kamu bisa jab strike yang sempurna, karena menuju kesempurnaan jab strike tuh butuh karir berpuluh-puluh tahun loh. Tapi kalau kamu mengasah itu, cukup 2 teknik itu aja, jab strike aja, can take you so far gitu. Jadi nggak perlu belajar uppercut, hook, udah jab dan strike yang bener-bener mantep, can take you so far. Dan gue ngeliat si Jamal Hill nih fighter yang punya fundamental yang bener-bener mateng gitu. Nggak perlu flashy, nggak perlu muter-muter, nggak perlu aneh-aneh, tapi ya efektif gitu. Kontroversinya Jamal Hill apa sih, Dok? Dia ini terlalu ngurusin komentar-komentar fans gitu. Oh, itu jadi dia nggak itu punya dong. tim PR kayaknya. Oh, jadi ladenin. ladenin. Dan secara fisik kurang gitu. Dia kan gak sispek dia. Iya. Dibandingkan Alex Pereira yang auranya intimidasi. Iya, gitu. iya. Itulah balik lagi. Jadi nggak perlu badan yang gimana-gimana. Baliknya fundamental yang bagus. Dia punya jab strike bagus. Udah. Oh, jadi kontroversinya cuma dia suka balesin komen-komen Iya. aja ya. Tapi kan gua ada jokes lagi. Gimana? Harusnya jangan dikasih tahu dong biar kaget. Tapi kan kalau foto sama atlet kan gak di tengah ya, disuruh pinggir. Gak bercanda, kan udah diklarifikasi. Klarifikasi. Udah dia bikin akun Twitter loh, Bapak ini. Klarifikasi apa Bang? Gua Klarifikasi nggak karena tahu. foto sesi kan banyak. Jadi kebetulan yang di highlight yang di tengah. Kalau panggil bapak sih. Ya nggak apa-apa. Dia tuh adik kelas gua. Iya makanya sebenarnya. Lebih muda dia daripada Ya gua. sebenarnya Dito aja ya. Iya. Dia 32 ya? Alizar dia, Alizar. Dito 32 kalau nggak salah. Alizar. Alizar ya, anaknya baik banget. Anaknya baik Waktu dia banget. Alizar, pas di Alizar tuh anaknya baik banget. Iya. Anjing, gimana rasanya gue sekolah Huh. terus adik kelas gue sekarang menteri. Iya Menpora. Iya. Makanya adik kelasnya G Alizar. Perasaan lu itu. gimana Bang? Emang lu dari waktu sekolah ini orang jadi orang besar nih suatu hari nanti. Tapi emang dia itu biang temen dulunya. Dulu kayaknya satu angkatan tuh suka sama dia. Bahkan angkatan atas itu suka sama dia. Gue Karena baik. Iya, baik. Terus ya bentukannya juga hampir sama kan. Dia emang seperti itu. Dia nggak dulunya itu kurus banget atau gendut banget. Enggak, emang segitu. Kalau selalu ya gitu, attitude baik apa gitu. Dan waktu itu pernah ketemu sama gue juga kan di nikahannya Jessica Mila. Sama aja gitu. Terlepas dia itu menteri, dia lu nggak di Dia nggak barikade berubah. sama protokoler gitu. ada protokoler gitu, tapi dia malah mendekati emang gitu. Ini no bullshitting ya. Ini bukannya pro pemerintah atau apa. Emang nih orang asik nih. Dia walaupun dia jadi menteri tapi nggak berubah sifatnya. Ya, dia saking Gitu. baiknya aja nerima uang iya aja gitu. Ya kan emang terima gaji. Terima gaji, Sebagai iya. menteri emang nggak boleh dong. Iya dong. Ya kan dia nerima gaji emang nggak boleh. Tok. Manggilnya udah gitu ya. Manggil Gitu, sama Kemal Tok, ayolah Tok. nyalek nih gitu. Yang bener Tok. Yang bener Iya Tok. iya. Gitu. Jadi Jamal Hill ini suka balesin komen kontroversi itu dong ya. iya. Tapi ya Dan lu ini lagi megang- Bang, Hah. satu lagi yang menarik ya menurut gue Iya. dari komentar si Jamal Hill waktu ya dia ngebela diri lah karena lagi dibully juga sama fans kan. Iya. Fans Alex Pereira ini banyak banget kan. Iya ya Nah, Brazil lagi. terus ada kata-kata dia yang menurut gue bagus adalah dia bilang kayak gini, kita kalau ngeliat kemenangan orang jangan lihat kemenangannya tapi gimana cara menangnya. Jadi perhatiin di pertandingan Alex Pereira tuh banyak kena pukul gitu. Iya. Waktu lawan Jiri Prohaska kena pukul, Jan Blachowicz kena pukul, Israel jangan kena pukul tidur gitu kan. Iya. Nah, ya itu yang harus diatensi juga. Karena kalau kena pukul si Jamal Hill dia bisa tidur juga Dia gitu. Jamal Hill sebelumnya kalah apa menang sih pertandingan sebelum ini? Jamal Hill masih Undefeated. dia cuma pernah kalah sekali lawan Paul Craig tuh si beruang Yahudi itu. Oh, itu doang Sampai udah. patah tangannya iya, Abis itu undefeated. undefeated. Oh ya berarti lu megang Jamal Hill ada masuk akal, iya. valid. Kalau lu Kalau siapa gue Ge? Pereira. Kalau gue simple. Oke. Kalau gue Pereira simple soalnya banget leg kicknya gawat tuh Ge. Nah, itu yang satu. dipertanyakan. Iya. sih. Itu satu. Yang kedua itu cara defense jadi yang unik. Dia itu defense dia kalau misalkan dia di low kick kan nggak bisa. Orang tuh menghindari low kick Pereira. Aneh. Kuat ya saya. Cara ngeceknya tuh aneh. Kesannya kayaknya dia pas ditendang itu dia kan nendang kaki bakal dibengkokin gitu. Iya. Orang kirain tuh kayak kena nih, padahal itu dia ngecek Iya. gitu. Si Israel kan jatuh kan setelah kena cek itu. Iya. Dia itu sakit banget. Dicek itu sakit banget tulang. Sakit banget. Lu apa Iri ini Prohaska juga kena. punggung kaki Iya, Iya sampai jatuh kan Iri Iya, Prohaska jatuh. punggung kaki ketemu sama tulang kering gitu kan. Heeh.
Nah, yang kedua itu dari fisik tentunya fisiknya. Alex Pereira tuh ngebuat Adesanya tuh kayak kelihatan kecil. Iya. Adesanya tuh tinggi banget, Bro. Si Alex Pereira berdiri sama Tom Aspinall aja kayak satu kelas. Kayak sama. Gue bingung banget kenapa dia masih di kelas itu. Iya makanya Itu dibilang dia weight bully gak sih? Hitungannya Pereira. asal kan tetap aja mau weight bully, mau dibilang Habib weight bully, Islam weight bully, asalkan waktu penimbangan lolos. Iya lolos. Iya. Fair aja. Fair aja. Iya. Dan apa ya? Gue suka aja sih sama fighter yang. Jadi gini, gue suka sama fighter yang trash talking, tapi gue juga ada satu sisi di mana gue suka sama fighter yang dia ortodoks aja udah. Jadi misalkan tadi kan Wantu tuh ya udah dia fokus di situ. Menurut gue Alex Pereira itu juga sama gitu. Dia tidak, kalau misalkan dia nggak pernah tuh yang pas masuk entrance jadi yang kayak ini udah dia kaku-kaku aja kayak gitu, tapi kuat banget. Ya Alex Pereira emang leg kicknya paling banyak bahaya sih yang sih. bilang kan si Jamal Hill tiap harinya di Twitter balesin ya ini lagi dirujak-rujak. Banyak kan yang ngatain ini Jamal Hill bakal diem nih sekali ngerasain leg kicknya Alex Pereira karena belum tahu aja gitu kan. Makanya ini baru pertemuan pertama mereka bareng Pertemuan ya. pertama iya. Iya, iya, salah satu faktor lagi yang gue lebih condong ke Jamal Hill adalah gue masih percaya dengan kutukan John Jones. Jadi setelah sepeninggal John Jones, sabuk akan terus berpindah. Pindah enggak ini terus ya, maksudnya dari Yiri kan dari sebelumnya kan. Yiri ini kan hitungannya berarti apa yang lu bilang sementara itu? Interim kan jatuhnya kan? Yiri enggak. Vacant. Jadi kan pertama sabuk itu ditinggal direbutin sama Ian sama si Dominic. Jan Blachowicz menang. Terus Jan Blachowicz kalah. Yiri. Glover Teixeira. Oh ya. Glover Teixeira ketemu Yiri. Yiri menang. Terus Yiri cedera, dilepas sabuknya, diperebutkan sama Glover dan Hill. Hill menang. Hill cedera, sabuk diperebutkan sama Yiri dan Yan. Ya. Yiri dan Alex. Iya, Pereira menang. Menang. Nah, kayaknya hilang lagi nih sabuknya nih. Iya, jadi lu percaya kutukan itu ya. Nah, kalian langsung komen aja di bawah, kalian megang siapa, Jamal Hill atau Pereira? Ada yang mau ditambah lagi? Tidak ada? Tidak ada. Berarti sampai nonton. Jangan lupa nonton, ini nggak ada nobar di UFC 300 karena memang masih pada mudik juga mungkin ya. Jadi emang nggak ada nobar. Cuma kalau kita bertiga nggak tahu nanti mungkin ada nobar karena kita pasti nonton pulang juga bikin konten kan. Iya. Jadi tinggal nyari rumah mana aja bisa nobar. Semoga internet udah kepasang nih di sini nih. Iya. Di kantor ini. Jadi kita bisa nonton di sini langsung tag kan. Tidur nonton di dalam tuh ada ntar TV bawa keluar aja deh. Tapi ya selamat nonton gratis di Mola ya. Langsung aja UFC 300 karena ini silaturahminya UFC, semuanya pada ngumpul. Kapan lagi kalian nonton Superstar All Star semuanya bergabung dari early prelims 5.30 sampai ke jam 2. Mungkin 2 siang ya. Jadi buat kalian jangan lupa nonton UFC 300 dan nanti episode selanjutnya akan bahas soal UFC 300. Oke, thank you udah nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya.